di dalam surat Ali Imran ayat 173. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Orang-orang yang mereka orang munafik yang mengatakan kepada para sahabat radhiyallahu anhu, orang-orang itu mengatakan sesungguhnya innan nasa, sesungguhnya kaum musyrikin, kaum kufar, qad jama'u lakum, mereka telah bersatu padu untuk menyerang kalian, untuk mengeroyok kalian. Fakhshawhum, maka takutlah kalian kepada mereka. Ini propaganda dan provokasi dari orang-orang munafik kepada kaum muslimin, orang-orang yang beriman di kalangan sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun bagaimana sikap para sahabat yang beriman ketika mendengarkan isu-isu yang ingin menumbuhkan ketakutan? Mereka berkata fazadahum imanan, maka reaksi mereka justru semakin bertambah keimanannya, dan mereka menyikapinya dengan mereka mengatakan wa qalu hasbunallah, mereka mengatakan cukuplah bagi kami Allah Subhanahu wa taala, wa ni'mal wakil, dan Allah adalah sebaik-baik penolong dan pelindung. Maka itu hakikatnya makna ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan penghambaan diri kepada Allah dengan hanya mengharapkan kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hanya mengharapkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat 64, ya ayyuhan nabi hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin. Wahai nabi, cukuplah bagimu Allah, yakni sebagai pelindung dan penolongmu dan yang berikan kecukupan kepadamu. Wa man ittaba'aka minal mu'minin, dan cukuplah Allah bagi orang-orang yang mengikutimu dari kalangan orang-orang mukmin untuk menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindung, penolong dan yang mencukupinya. Ai hasbuka wa hasbu man ittaba'aka minal mu'minin Allah, atau maksud dari ayat di atas yakni cukuplah bagimu dan cukuplah bagi orang-orang yang mengikutimu dari kalangan mukminin, yaitu Allah saja. Maka wa man dhanna anna al-ma'na, dan siapa mengira bahwa hasbukallah wal mu'minuna ma'ah faqad ghalita ghaltan fahishan. Kalau ada orang yang memaknai ayat di atas, wahai Nabi, cukuplah Allah bagimu dan orang-orang yang mukmin yang mengikutimu, maka ini pemahaman yang batil, pemahaman yang salah, yang sangat jauh dari kebenaran. Kama basatnahu fi ghairi hadzal mawdi', yang Ibnu Taimiyah rahimahullah taala telah menyampaikan dan menerangkan dengan panjang lebar di tempat lain, yakni di dalam kitabnya Minhajus Sunnah, yang menafsirkan, ketika beliau menafsirkan ayat di atas, yaitu surat Al-Anfal ayat 64 dengan penafsiran yang sahih. Beliau mengatakan bahwa sesungguhnya Allah cukuplah bagimu dan Allah cukuplah bagi orang-orang yang beriman yang bersamamu. Jadi bukan Nabi mencukupkan diri dengan Allah dan orang-orang mukmin, tapi Allah sebagai pemberi kecukupan dan pelindung bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagi orang-orang mukmin. Ini lah yang menjadi kadang kesalahan pada sebagian orang yang membaca Al-Quran tidak mengikuti penafsiran dari para ulama, karena bahasa Al-Quran itu tinggi dan kadang-kadang seseorang yang ia hanya bergantung dengan kemampuan berbahasanya akan bisa terjatuh ke dalam kesesatan ketika memahami Al-Quran tanpa bimbingan dari penafsiran Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu ta'ala jami'an. Allah Taala juga berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 36, Alaihissallahu bikafin 'abdah, bukankah Allah yang mencukupi hambanya? Allah Subhanahu wa taala lah yang memerdekakan hambanya, mencukupi hambanya, yakni memberikan segala hajat bagi hambanya. Bahwa hamba annal 'abda yuradu bihi al-'abd alladhi 'abadahu Allah, yang dikatakan dengan hamba yaitu yang mu'abbad, yang ditundukkan
yang Allah Subhanahu wa taala menjadikannya tunduk dan patuh dan menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah makna ibadah dan itulah makna abdu. Maka ada kaitan antara ibadah dengan abdun. Abdun itu hamba, ibadah adalah penghambaan, dan Allah al-ma'budu, Allah zat yang diibadahi, yang semua makhluk tunduk dan menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ungkapan dan makna ini, seluruh makhluk itu adalah hamba bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik mereka yang orang-orang baik, orang-orang yang baik maupun orang-orang yang jahat, orang-orang mukmin maupun orang-orang kafir, ahlul jannah maupun ahlul nar, penghuni neraka maupun penghuni surga. In huwa rabbuhum kulluhum wa malikuhum. Semuanya, yakni Allah adalah Tuhan mereka semuanya. Allah adalah penguasa dan yang merajai mereka semuanya. La yukhrujuna an masyiati wa qudrati, yang semua hamba tidak akan pernah bisa keluar dari segala kehendak dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Wa kalimatihi at-tamah, dan tidak ada seorang hamba yang bisa keluar dari ketetapan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, yang tidak dapat yakni dikalahkan oleh orang yang baik maupun orang yang fajir. Yakni di dalam pernyataan ini ada isyarat apa yang diriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara sahih, dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, telah datang kepadaku malaikat Jibril, lalu ia berkata, ya Muhammad, kul, wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, katakanlah, qultu wa ma'akul, maka aku pun berkata, apa yang harus aku katakan? Qala, berkata malaikat Jibril, kul a'udzu bikalimatillahi tammah allati la yujawizuhunna barrun wala fajir min syarri ma khalaq, dan seterusnya. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna, yang tidak ada seorang yang baik maupun yang buruk pun, yang jahat pun, yang yakni la yujawizuhunna, yang bisa mengalahkan daripada kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari segala yakni kejahatan segala. Aku berlindung dari segala kejahatan makhluk-makhluknya. Maknanya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha agung, maha kuasa, yang menundukkan semua makhluknya, dan tidak ada satu makhluk pun yang dapat mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang Allah kehendaki itulah yang pasti akan terjadi, dan yang tidak Allah kehendaki dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi meskipun mereka menginginkan. Sebagaimana apa yang Allah kehendaki itu yang bakal terjadi meskipun itu tidak diinginkan oleh hamba. Karena Allah Tuhan dan penguasa alam semesta, karena Allah lah yang semuanya tunduk kepadanya. Afa ghairu dinillah yakun, lalu kalau sudah seperti itu, apakah mereka memilih selain agama Allah untuk mereka cari? Afa ghairu Allah yakun, afa ghairu dinillah yakun, atau adakah mereka mencari selain daripada agama Allah untuk mereka tunduki? Walau aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Padahal semua yang ada di langit, yaitu malaikat-malaikat yang tinggal di langit, wal ard, dan semua makhluk yang ada di bumi, dari segala makhluk yang ada di bumi, manusia, jin, binatang, dan hewan dan lain-lainnya, tau'an wa karhan wa ilaihi yurja'un, mereka semuanya tunduk pasrah dengan penuh ketaatan, dan juga baik mereka taat ataupun mereka tidak suka, baik mereka suka atau tidak suka, mereka hanya tunduk pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kelak mereka semua akan dikembalikan. Dialah Allah Maha Suci, Tuhan pencipta, pengatur, penguasa alam semesta. Dialah yang memberikan rezeki kepada semua makhluknya, dan dialah yang menghidupkan dan mematikan. Dialah yang membolak-balikkan hati hamba-hambanya. Dialah Allah yang mengatur dan mengendalikan semua urusan hamba-hambanya.
yang tidak ada Tuhan lain bagi mereka selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada raja dan penguasa lain bagi seluruh makhluknya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pencipta dari seluruh manusia dan makhluk-makhluk lainnya kecuali hanya Dia, Allah Subhanahu wa taala. Baik mereka mengakui hal itu ataupun mereka mengingkari, baik mereka mengetahui hal itu atau mereka tidak mengetahui hal itu. Akan tetapi orang-orang yang beriman di antara mereka mengetahui yang demikian itu, bahwa Dialah Allah yang memiliki kesempurnaan dalam zat dan sifat dan perbuatannya. Wa'tarafu bihi, dan hanya orang-orang yang beriman mereka yang mau mengakui akan keagungan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya. Beda dengan orang yang jahil yang tidak mengetahui tentang keagungan Allah, tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, atau orang yang ingkar dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sikap sombong kepada Tuhannya, wala yukirru wala yakhdha lahu, dan tidak mau mengakui apalagi tunduk kepada Allah, ma'ilmihi, padahal dia tahu bahwa Allah ada Tuhannya yang menciptakannya. Karena tidak ada seorang manusia pun yang ia berakal dengan akal sehat yang dia akan mengingkari bahwa dirinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala Tuhannya. Tidak ada yang mengingkari kecuali orang-orang yang kehilangan akal sehatnya, yang mereka mendustai dirinya pada hakikatnya. Maka ma'rifah bil haq, mengenal Allah dengan cara yang benar. Apabila idza kana al-istikbar an qabuli, tapi ia sombong dan tidak mau menerima Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbnya dan ingkar, maka sungguh kana adaban ala sahibi, ia akan menjadi siksaan bagi dirinya sendiri. Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam surat An-Naml ayat 14, wa jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa 'uluwan fanzur kaifa kana 'aqibatul mufsidin. Mereka Fir'aun dan bala tentaranya, mereka jahadu biha, mereka mengingkari akan keagungan Allah, akan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Mereka mengingkari akan kemukjizatan yang Allah berikan kepada Nabi Musa, yaitu berupa penciptaan langit dan bumi.